Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Dari penjelasan dari Mas Ismail, kemudian disambung dengan Prof. Zulfikar, kemudian Mas Abrang. Saya ada pertanyaan mendasar mengenai AI dan ChatGPT tadi ya. Jadi, seberapa cepat ChatGPT ini bisa merumuskan problem solving dari atas permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat maupun yang ada di skala nasional. Saya punya kekhawatiran, jadi jangan-jangan di DPR atau MPR itu bisa jadi perumusan masalahnya melalui ChatGPT. Bisa jadi, ada kemungkinan seperti itu juga. Karena basis intelektualitasnya, kita kan tidak DPR, kita tahu juga modal untuk jadi DPR 80M kemarin ya. Modal untuk jadi DPR, itu yang saya baca dari Kompas dan Tempo. Artinya meritokrasi tidak jalan, tidak difungsikan sebagaimana fungsinya. Kemudian ternyata yang jalan berapa besar uang yang masuk untuk menjadi DPR. Nah, ini ada keraguan yang menurut saya agak kompleks juga. Jadi perumusan masalah yang ada di atas juga jangan-jangan itu melalui ChatGPT juga. Itu ada kekhawatiran seperti itu juga. Kemudian di level mahasiswa kemudian sekolah tadi juga SMA, dari awal-awal dimulainya KC tadi, SMA tidak membutuhkan untuk belajar sungguh-sungguh. Ada UN, jadi yang penting lulus, kan udah pasti lulus gitu loh. Nah itu kan intelektualitasnya tidak diasah, kemudian tiba-tiba dia naik ke kampus, universitas. Ya ada semacam kegelisahan juga. Jangan-jangan nanti yang lulus juga tidak kualitatif gitu. Ini menurut saya bagaimana hal-hal kita kumpul di KC, kita kumpul seperti ini juga yang mengasah bagian dari intelektualitas kita juga. Tapi ada yang hal-hal lain yang mungkin kita tidak ketahui dari di luar KC ini juga. Jadi bagaimana intelektualitas kita itu bisa diasah sampai dengan tahap yang memang dibutuhkan. Jadi ada harus perubahan mendasar. Jadi kita tidak bisa mengandalkan di DPR atau MPR atau pemerintahan. Kita per individu. Nah kemudian ini juga ada untuk Mas Ismail. ChatGPT jangan-jangan jadi bukan pembantu tapi itu jawaban aja untuk kita. Jadi bukan pembantu. Jadi kognisi kita tidak dilatih sedemikian rupa untuk melatih intelektualitas kita. Cukup demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya jawab tentang ChatGPT atau AI ya. Ada perkembangan baru, mungkin nggak terlalu baru ya. Ada namanya digital birokrasi. Kemudian ada juga AI for birokrasi. Artinya pengembangan artificial intelligence yang digunakan untuk birokrasi. Birokrasi itu ada proses pengambilan keputusan dan lain-lain. Baik itu ada yang di lembaga swasta atau pemerintahan. Oke. Apakah itu sudah diterapkan sekarang? Sudah. Misalnya, ada beberapa perusahaan yang dia sudah menggunakan AI misalnya untuk memilih dari ribuan orang, daripada mewawancara ribuan orang, akhirnya dia menggunakan psikometrik. Dicek media sosialnya, cocok atau tidak. Dia gunakan AI, crawling dan seterusnya. Ya, screening menggunakan itu. Pakai AI, udah ada. Artinya di level-level tertentu AI sudah digunakan di dalam birokrasi. Nah pertanyaan tadi terkait dengan pengambilan kebijakan. Bagaimana DPR, katakan itu, apakah jangan-jangan mereka bikin peraturan itu menggunakan AI? AI itu yang sekarang ini ada, ChatGPT itu baru tahun 2023 awal. Ya kalau sebelum-sebelumnya, staf ahli itu menggunakan apa? Google kan? Googling mereka. Ya, membaca artikel, search, nyari,
bikin peraturan dan seterusnya dasar dari sana, dari yang lain-lain. Dengan AI sebetulnya apa? Dia terbantu. Dari sekian banyak artikel, AI itu punya kemampuan untuk melakukan summarization, mensummary, membaca, melihat hal yang penting, gitu kan? Nah, tetapi ini yang paling penting nih ya, yang paling penting untuk kemudian kapan AI ini benar-benar bisa outputnya itu bisa kita percaya, kita trust. Ada sebuah proses yang harusnya ini dilakukan di kita, yaitu mulai dari SD itu anak-anak belajar AI. Seperti pada saat kita main mesin ketik, ya. SMP itu saya belajar mesin ketik itu. Komputer juga, ketika ada komputer kita belajar komputer. Nah, adanya AI itu kan harusnya sama kan? Ini ada suatu proses evolusi. Dulu ada mesin cetak, apa itu pakai Gutenberg, mesin ketik, komputer, sekarang ada AI. Ini semua proses yang harus diajarkan di sekolah. Belajar AI itu bukan sekedar kemudian oke, pakai ChatGPT, masukin, kemudian keluar pertanyaan. Enggak. Cara kerja AI itu seperti apa? Itu harusnya anak-anak mulai diajarin. Sudah ada beberapa sekolah upaya itu di level SD, SMP gitu ya. Terutama mulai dari SD. Jadi ada game misalnya gitu. Dalam game itu anak diajarin. Kalau dia ngajarin si objek, di mana nih objek AI, semakin sering dikasih data, diajarin, makin pinter dia. Akhirnya itu anak belajar. Oh gini toh AI itu. AI itu akan jadi betul, jadi bagus kalau saya kasih input yang bagus. Nah ini yang harus dipahami sampai kemudian kita dewasa. Kalau dia tuh seorang anggota DPR atau kemudian staf ahli, bukan tenaga ahli ya, TA dari DPR, dia harus tahu cara kerjanya AI. Jadi bukan sekedar tanya, dapat jawaban apa, pakai. Itu salah. Artinya dia mesin ketiknya tuh nggak belajar ketik tuh. Mungkin nggak 10 jari kalau mesin bayangannya sebenarnya. Mungkin 1 jari gitu. Dan mungkin ngetiknya juga ngaco, asal ngetik, jawabannya jadi nggak bagus. Dia harus bisa memberikan input. Peraturannya sebagai konteks ya. Mungkin misalnya masalah soal stunting. Dia harus siapin dokumen-dokumen input untuk dipelajari oleh AI. Kalau enggak hanya tanya aja gimana stunting ini. Ya jawabannya general. Nggak pas, nggak sesuai dengan konteks keindonesiaan misalnya gitu. Jadi AI itu menjadi alat bantu. Kalau kita tahu bagaimana cara kerja AI dan kita tahu data apa yang kita berikan kepada AI. Ya. Kalau Drone Bridge sendiri sekarang kita mengarah ke AI. Bahkan sekarang kami mencoba mengarah ke AI for birokrasi. Bayangan saya itu kayak gini, Mas. Kira-kira 2 minggu lagi itu ada workshop juga tentang di Indonesia Big Data. Saya akan cerita tentang AI for birokrasi. Jadi pemikirannya gini. Anggota-anggota DPR yang sekarang ini ada. Kalau kita mengharap Mas Sabrang yang kualitasnya seperti anggota DPR kan susah ya. Kalau kita punya 500, wah keren ini Indonesia. Tapi yang kita miliki yang seperti sekarang inilah anggota DPR itu. Di mana, saya juga ada istilahnya nih, permainannya berbeda, gamenya itu berbeda. Nah, kita sudah disajiin hasil dari permainan di mana anggota DPR seperti itu. So what next? Apa yang bisa kita terapkan? Menolak, protes, nggak bisa. Kita nggak bisa hanya menuding, menyalahkan saja, nggak bisa. Kita harus cari solusi. Nah, salah satu solusi kalau saya sendiri berpikir adalah bisa jadi AI ini menjadi alat bantu gitu. Mereka yang mungkin staf ahlinya nggak terlalu pinter, waktunya nggak banyak, coba kita ajarkan menggunakan artificial intelligence. Oke, dokumen lemparin, diajarin segala macam itu, peraturan segala macam, ini loh mencegah stunting dan lain-lain misalnya. Hasilnya sering lebih bagus loh daripada pemikiran manusia biasa kadang-kadang itu. Jadi ini sebagai salah satu contoh, bagaimana kita mencoba menggunakan AI, contohnya itu misalnya untuk DPR, bahkan kalau saya lebih optimis. Beberapa case saya posting di Twitter, ketika ada pejabat membuat kebijakan, kok kebijakannya seperti itu ya? Kemudian saya lempar aja ke ChatGPT. Ini konteksnya Indonesia, beritanya seperti ini, tolong kamu pelajari. Saya pakai yang berbayar ya, supaya dia lebih pintar AI-nya. Carilah konteks. Ketika kadang jawaban AI itu kurang bagus, Mas. Saya marahin dia itu. Jadi kita enaknya itu, kita bisa marah kepada guru kita. AI. Bukan begitu gitu, baca lagi, cek lagi, cari lagi. Dia nyari lagi, oke mohon maaf saya cari lagi gitu. Akhirnya keluar betul bahwa ternyata begini kita menghadapi output dari AI bisa jadi lebih bagus daripada yang disampaikan oleh pejabat tadi. Dan saya berpikir kalau Indonesia ini kebijakannya itu dibangun oleh pakai AI, jangan-jangan itu sangat ideal dan bagus gitu hasilnya.
Cuma orang kadang nggak mau kan itu. Oke, sekarang kemudian yang kedua, pertanyaan tadi terkait dengan AI. Apakah dengan ChatGPT kemudian kita tidak terlatih kognisinya kita gitu? Sama kalau kita menggunakan mesin ketik, tapi kalau menggunakan ketik asal cetak ASDF-nya itu nggak tahu posisi kan? Tahu ASDF kan ya? Nah, hurufnya kan gitu kan, sampai hafal saya itu. Ini ASDF. Ini kita nggak belajar itu. Itu sama dengan kita ngetik, tetapi ngetiknya itu asal-asalan. Keluarnya itu rabis gitu. Jadi teksnya itu nggak bisa dibaca. Jadi kalau kita menggunakan AI atau ChatGPT dengan benar, kita akan belajar kognisi juga di situ. Misalnya tadi, saya ini soal mediokrasi. Gimana saya kemudian bisa konteksnya tepat, bilang seperti ini, kok pas mediokrasi benar tadi istilahnya kok kayak Mas Zulfikar tadi. Jawaban dari ChatGPT ini dari media dan demokrasi. Agak berbeda dengan yang dimaksud sama panitia. Sama Mas Zulfikar dikoreksi kalau bisa mediokrasi kan? Mediokrasi, jadi baru pas itu. Berarti AI nggak salah-salah amat gitu. Karena mediokrasi itu dari mediakrasi, di mana demokrasi itu dibangun dengan cara salah satunya memanipulasi opini publik lewat media. Itu mediokrasi yang saya baca dari AI misalnya gitu. Nah, ini artinya apa? Saya belajar di situ. AI jadi tempat belajar. Apalagi coba Anda gunakan AI yang pakai ngomong tuh. Kan ada voice-nya ya. Saya cek gitu kan, coba apa bedanya NU dan Muhammadiyah gitu. Keluar kemarin coba cek Twitter saya tuh, lucu-lucuan ya. Terus kemudian, oke, kamu bisa baca syahadat gak? Bisa, asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah kamu sudah Islam sekarang. Dan serius Mas, saya dulu pernah tanya ke ChatGPT, ada si follower saya bilang, apa hukumnya bertanya kepada sesuatu yang belum masuk Islam? Gitu. Ya saya Islamkan dulu AI-nya, beres gitu. Ya, kira-kira gitu. Asyhadu. Udah tadi udah bisa. Oke, saya kira itu ya, soal partai saya nggak ngerti, soal manusia ignorant ya itu luar biasa. Penjual pempek tapi kayaknya itu ada istilah ini. Ada istilah apa sih? Ada law di mana kalau seandainya Anda ingin mendapatkan jawaban yang tepat, Anda kasih jawaban yang seolah-olah salah. Tadi beliau bilang dia mahasiswa, tapi bilangnya adalah penjual pempek. Itu membuat kita akhirnya memberikan atensi. Dan itu teknik yang bagus sekali loh sebetulnya. Coba tes, Anda kalau bisa bertanya di media sosial, jangan menjadi seolah-olah orang yang sudah pintar. Jadi tanpa saya bertanya, ini apa bagus atau enggak sih? Gitu kan. Menurut saya kok A, B, C gitu. Tapi jawaban Anda salah-salahin. Nanti orang-orang di media sosial, semuanya pada pingin tampak paling bagus. Dia akan menghajar Anda. Dan Anda akan dapat jawaban yang bagus-bagus itu. Ya. Saya kira mungkin demikian aja. Terima kasih.